Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para bapak, para saudara berjamaah, alhamdulillah sampai saat ini kula panjenengan sedaya tasih diparingi kesehatan sehingga kula panjenengan sedaya saged melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dengan baik. Insyaallah ini pertemuan terakhir untuk tahun ini. Insyaallah Ramadannya sekitar tanggal 3 April. Dan nanti kita buka lagi setelah hari raya. Para bapak, para saudara, kalau ini kula panjenengan sampun membahas syarat wajib dan syarat sah zakat yang secara syariat syarat wajib dan syarat sah itu ada 13 poin. Di syarat wajib ada 9, di syarat sah zakat ada 4. Nah, ini nanti kemarin sudah kita lewati, kita membahas syarat wajib dan syarat sah dalam tinjauan spiritual. Secara rohaninya zakat itu apa saja yang menjadi syarat secara wajibnya maupun sahnya. Ini disyariatkan ada 7 syarat wajib dan syarat sah secara rohaninya, yaitu seorang yang bisa melaksanakan zakat itu adalah orang yang sudah Islam, orang yang sudah merdeka, orang yang sudah balik dan melebihi kebutuhan primer, kepemilikan penuh, bebas dari utang dan niat. Kalau ini santun kita bahas nomor 1 sampai 3, bahwa zakat itu bisa dilaksanakan orang yang Islam. Dalam artian Islam di sini kemarin adalah orang yang hatinya telah tunduk, patuh, pasrah kepada Allah. Jadi yang dimaksud Islam secara spiritual atau secara rohani ini bukan orang yang hanya beragama Islam, tetapi orang yang bisa melaksanakan zakat atau orang yang mau mengeluarkan zakat itu adalah orang Islam yang hatinya telah tunduk, patuh, pasrah kepada Allah, karena dia yakin akan dawuh-dawuh Gusti Allah, yakin apa yang disampaikan Allah mesti terjadi. Maka orang yang sudah tunduk patuh, hatinya sudah tunduk patuh, pasrah kepada Allah ini, maka mereka mau mengeluarkan zakat. Secara syariat orang itu Islam, tetapi kalau hatinya betul tunduk patuh, pasrah dengan Gusti Allah, ya betul buruk, karena mengeluarkan zakat ini adalah suatu perbuatan yang berat, memberikan harta kita kepada orang lain. Ini secara manusiawi berat, tetapi bagi orang yang hatinya sudah yakin dengan Gusti Allah, maka itu adalah bukan sesuatu yang berat, maka akan terlaksana. Yang kedua, syarat dari zakat bahwa seseorang itu akan mau melaksanakan zakat apabila dia sudah merdeka. Secara spiritual atau secara rohani yang disebut merdeka ini adalah mereka bebas dari perbudakan, bebas dari ikatan. Dia hanya terikat oleh Allah saja, tidak yang lain, ya. Tidak terikat, tidak diperbudak harta benda, tidak diperbudak jabatannya, tidak diperbudak egonya, tidak diperbudak akunya.
tidak diperbudak istrinya atau diperbudak anaknya dan sebagainya. Orang yang hidupnya telah merdeka, hatinya telah merdeka, hatinya tidak diperbudak oleh apapun. Orang-orang yang seperti inilah nanti yang akan bisa mengeluarkan zakat. Yang ketiga adalah orang yang sudah balik, orang yang sudah dewasa secara syariat. Secara rohaninya balik itu diartikan batin seseorang tadi telah matang dan mampu merasakan kehadiran Allah di dalam hidupnya. Ini orang yang sudah balik secara rohani. Kalau balik secara syariat itu adalah orang yang sudah dewasa, orang dewasa, orang yang bisa mempunyai kemampuan sempurna untuk memilih yang benar dan yang salah. Ini balik secara syariat. Nah, balik secara rohani yaitu orang yang batinnya telah matang dan mampu merasakan kehadiran Allah setiap saat di dalam kehidupannya. Orang yang yakin bahwa Allah itu selalu bersama kita, Allah itu selalu ada bersama kita. Orang-orang seperti ini tidak akan berat melepas hartanya untuk diberikan kepada orang lain demi keharmonisan, kebahagiaan bersama. Karena urusan zakat ini urusan yang berat, ya. Urusan berat. Kalau nggak di zakat fitrah itu coba gak wajib. Ya akeh sih gak ditokno, ngoten lho. Zakat fitrah itu kalau gak wajib, ya akeh sih gak ditokno. Tetapi kalau kita itu adalah orang-orang yang hatinya yakin bahwa Allah itu selalu bersama kita, Allah itu adalah Rabbun, Allah itu adalah yang mendidik kita, yang mengarahkan kita, yang menyempurnakan diri kita, bahwa suatu saat kita akan diberikan yang terbaik oleh Allah. Kita yakin itu, maka zakat ini tidak mungkin tidak dikeluarkan, karena dia yakin. Orang-orang yang seperti ini yakin. Dawe Gusti Allah sapa ngekei siji tak balekno 10, tak balekno 100, tak balekno 700, itu yakin. Maka dia mengeluarkan ini pun kalau sudah tunduk patuh dan pasrah tadi, tidak ada keberatan. Ini balik dalam artian rohani. Ini kemarin sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian berakal. Kita lanjutkan ke berakal, balik atau berakal. Berakal adalah orang yang dalam dirinya ada sesuatu yang mengikatnya, ada yang menghalanginya dari melakukan sesuatu yang semena-mena. Orang yang mampu mengeluarkan zakat adalah orang yang tidak mau berbuat semena-mena. Ada di dalam dirinya keyakinan gak oleh bertindak sak penake dhewe, itu gak oleh. Itu bahasa Jawanya. Kita diperintah Allah untuk mengeluarkan zakat, mengeluarkan sebagian harta kita, memberikan sebagian harta kita kepada orang lain, baik berupa zakat wajib atau zakat yang tidak wajib. Tetapi kalau diri kita itu mempunyai sifat sakarepe dhewe, tidak mungkin keluar zakat ini nanti. Egonya yang memimpin, bukan akalnya, egonya yang memimpin. Napa ditokno? Iku duwe-duwemu dhewe. Kan gitu. Lah saenake dhewe. Padahal perintah Gusti Allah sebagian dari hartamu. Itu kalau bahasa syariat ya. Sebagian dari hartamu itu kekno wong liya, tanggamu, dulur-dulurmu, wong tuamu. Nah, itu kekno sebagian, ya gak kabeh, sebagian aja. Tetapi kalau kita tidak mempunyai akal, tidak berakal atau bertindak sakarepe dhewe, ya tidak gelem kok memiliki akal. Tetapi kalau orang yang berakal, yang hatinya sudah terikat untuk menghalangi dia tidak berbuat semena-mena. Memiliki perintah Gusti Allah, kalau dipadukan dengan syarat yang di atas tadi, ya sudah. Ini Allah memerintahkan seperti ini, ya wis tak lakoni, tak kekno oleh rezeki piro ae dikeluarkan zakat itu. Masalah zakat itu nanti dikeluarkan ke siapa? Kalau saya membahasakan zakat itu dikeluarkan kaya obat nyamuk niku Pak nggih. Mulai sing idek dhisik.
Nek wis idok wis ya metu terus semakin besar semakin luas semakin luas. Ojo diwale. Letokno zakat teko njaba dhisik. Wong liya dikei dhisik tapi di dalam keluarganya masih ada orang yang membutuhkan gak dikei. Jangan sampai seperti itu. Satu contoh misalnya kita punya orang tua. Orang tua itu kan orang yang paling dekat dengan kita. Kita zakat pada orang lain sering, tapi nang wong tuane dhewe gak tahu. Nah ini yo kewale. Zakat itu seteko ide orang yang di sekitar kita dulu. Kalau sudah baru semakin luas. Nah, orang yang berakal itu orang yang seperti itu, orang yang tidak akan bertindak sakarepe dhewe, menahan dirinya dari melakukan sesuatu yang merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Orang yang berakal itu tidak berbuat saenake dhewe, yang perbuatan ini nanti akan membawa kesengsaraan bagi dirinya sendiri dan kesengsaraan bagi orang lain. Mereka berpikir, aku nek ngene iki wong liya tersinggung enggak? Aku nek ngene iki wong liya soro enggak dengan perbuatan saya? Kalau saya bujuk, misalnya bujuk ya, saya itu kalau menipu bujuk ini itu dampaknya nang sapa? Wong liya sing tak bujuki itu dirugikan enggak? Itu kita pikir dulu, ya. Berakal ini kan dipikir kan. Aku ngomong ini kok dampaknya api tak elek. Bukan terus sakar PDW, aku ya aku, wis ngene iki aku. Ya tak bisa begitu. Itu duduk orang yang berakal, ya. Wis sakar PDW. Lapor nutul-nutuli. Lu aturne awakmu dhewe, aku ngene wis ngene. Wis tak tanggung-tanggung dhewe. Iki orang yang tidak mempunyai akal, itu jenenge wong sakarepe dhewe. Berakal disebut juga dengan waras berpikir, pikirannya waras. Jadi wong sing berakal itu pikirannya waras, pikirannya berjalan. Tetapi orang yang nggak waras, orang yang nggak berakal itu pikirannya nggak jalan. Maka orang yang tidak berakal secara syariat itu tidak kena kewajiban aslinya. Kayak kasar, itu kan akalnya gak sehat ya. Terus gak kena kewajiban bisa. Itu sing ketok nyoto, tapi sakjane. Akeh wong secara fisiknya waras, tapi pikirannya gak waras sih akeh. Diarani waras kok kelakuan ngono, apa bedane ambek kasar? Nek kasar karuan ini secara fisik ketok gak waras. Tapi ono uang secara fisik ya waras, dijak ngomong ya nyambung. Nggih, ambek dhuwit ya seneng. Nek kasar itu dikek dhuwit gak patek gelem. Kayak panganan, kayak rokok, seneng nggih kadang. Sampeyan kayak dhuwit ya kadang diterima kadang gak rasane. Jenenge wong gak waras. Nah, tetapi ono uang dijak ngomong ya selalu nyambung. Dikei duit ya seneng, keimanan ya arep, tapi kok kelakuan gak tepat. Ini jenenge wong gak waras secara spiritualnya. Nah, itu jenenge kalau di sini dikatakan sebagai orang yang tidak waras berpikir. Toh, iki kuburan iki butuh ini. Ayo bareng-bareng disonggo urunan ya, supaya kuburannya tambah api. Ngono sing ngomong gak enak ngono ya. Lan gak kabeh wong nrimo nggih. Gak kabeh wong nrimo. Kadang-kadang ono kegiatan NU ngene iki yo jarene wong NU tapi yo gak gelem nrimo. Salah satu contoh begini, Pak. Salah satu contoh. Anak-anak kita fatayat itu ngadakno di bahan kubro nggih. Keliling dia. Ya, iku yo ono sing ngomongin lapo ate ngadakno di bahan kubro barang. Iki wong ini iki waras tak gak pikirane. Lah wong di bahan kubro itu untuk siar kok. Kegiatan kayak itu desa ini ketok ono dibahane selawatan rame. Kok ate takon ya wong NU padahal takon apa sing ngadakno di bahan kubro barang. Nah, ini berarti fisiknya sakjane waras tapi akalnya sing mboten waras. Nah, kewarasan akal menjadi syarat wajib zakat karena yang dapat
menentukan zakat hanyalah orang yang berakal. Banyak orang yang waras yang akan dapat mentaati perintah-perintah Allah. Sakjane jenengan iki yo secara fisik waras, di perintah Allah ini kadang-kadang gak nurut, bantah, gak dilakoni, berarti saat itu jenengan pikirannya gak waras. Oh, perintah Gusti Allah itu gak tahu salah. Perintah Gusti Allah itu mesti bener. Lah kok gak dilakoni? Ayo diangen-angen. Ngene iki gak oleh, ngene iki gak oleh. Perintah Gusti Allah itu malah di Al-Qur'an sudah jelas misalnya perintah itu, kenapa kita gak melakukan? Loh itu loh. Kenapa kita tidak melakukan? Ini dilarang kan Gusti Allah. Kenapa tetap kita lakukan? Itu dilarang. Berarti saat itu kita pikirannya gak waras. Ayo sing duwe Jakato. Zakat tidak hanya zakat fitrah, tetapi zakat yang lain atau disebut sodako. Ayo yang sing duwe sodako. Sodako itu terus nopo Pak? Ya sodako sak duwene. Kemarin itu ada teman guru di Surabaya itu gini, curhat ke saya lewat WA. Gini Pak, saya pernah tanya pada orang pintar, saya disuruh sodako Pak. Oke, benar. Lah yang sodako saya sodako apa Pak? Saya nggak punya. Sodako kan tidak harus harta benda. Sodako zakat itu tidak harus harta benda. Sampai duwe ilmu sampai sodako no. Kan bisa gitu ya. Saya juga pernah yang sering saya ceritakan dengan ada orang ya di teman saya sekolah, teman guru di SMK Sidoarjo itu minta amalan kepada saya. Pak, aku sampean kayak amalan. Sampean sedekah sing akeh kula ngaten-ngaten. Kula ngaten-ngaten. Sampean sedekah sing akeh. Kaget lho. Ya. Akhirnya beberapa tahun kemudian dikena sakit dan meninggal. Karena sedekah itu mencegah bala, mencegah penyakit. Makanya orang yang akalnya waras mau melaksanakan sedekah ini, mau melaksanakan zakat. Karena ini perintah Allah. Perintah Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah menyakiti hambanya, tidak pernah. Ini tentang surat Al-Baqarah kan sudah disebutkan dengan bocor tiap yasinan tadi lagi dia. La kalifu nafsan illa usaha, ini gitu, begitu. Allah tidak akan memberikan beban yang orang itu tidak mampu, enggak. Kadang-kadang kula panjenengan sedaya sing menerjemah perintah itu terlalu. Ibadah itu dilakukan sesuai kemampuannya. Jangan memaksa-maksa. Dan Allah tidak pernah memaksa seseorang di luar kemampuannya, enggak pernah. Allah tidak pernah mendolimi kita, tidak pernah. Allah itu sangat sayang kepada kita. Nah, salah satu contoh sayangnya Allah kepada kita, maka kula panjenengan sedaya diperintah melaksanakan sholat 5 waktu. Ini saking sayangnya Allah kepada kita. Tetapi orang yang akalnya gak waras, kan perintah sholat itu memberatkan. Sehingga sampai hitung kalau sampai akeh sing sembahyang apa akeh sing boten sembahyang. Akeh sing gak sembahyang. Wong iku secara fisik waras tapi akalnya gak waras. Wong sembahyang iki kan awake dhewe, bukan untuk Allah, bukan. Sholat itu adalah untuk diri kita sendiri. Kalau kita mau sholat nanti begini. Karena mereka tidak ngaji apa itu manfaat perintah sholat itu, sehingga tidak tahu. Akhirnya tidak gelem sembahyang. Ono mana sing jawab, lah buat sembahyang barang. Sing penting aku eling nang Gusti Allah. Ono mana sing ngomong ngene iku ngeten. Dijupuk kok itu. Tetapi perintah itu kan yang harus dilakoni. Nah, dari dilakoni nanti kita menemukan hikmah dari perintah itu. Jenengan nggak bisa terus dari awal ngaji model ngeten iki nggak bisa. Awal kudu ngaji syariat dhisik, kan syariat roh dilakoni baru ngaji model ngeten iki. Nek ngaji model ngeten iki langsung gak ngaji syariat, ya iku wae dadine. Napa ate sembahyang? Sing penting ya nek nang Gusti Allah, Allah terakhir coba kok itu. Nah, nggih. Balik ke mriki bahwa syarat wajib mengapa
berakal itu menjadi syarat wajib, syarat sah daripada syarat wajibnya zakat. Karena orang yang berakal ini akan paham bahwa perintah Allah itu nanti tidak akan membawa dampak yang tidak baik pada kita, tetapi semua perintah Allah itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Nah, ini nanti panjenengan cermati, panjenengan angen-angen bahwa semua perintah Allah pada kita itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Semua perintah yang diwajibkan, khususnya yang diwajibkan, ini kok sampai diwajibno, kok gak sunnah naik. Ini berarti sangat penting bagi kita untuk kita laksanakan wajib. Satu contoh begini, kemarin sudah kita lihat manfaat zakat ya, di materi sebelumnya. Kenapa Gusti Allah itu memerintahkan zakat fitrah minimal dulu? Yang wajib kan zakat fitrah. Kenapa? Demi keharmonisan, keseimbangan kehidupan. Sing sugih ya kudu eling sing wong gak duwe, sing kuat kudu eling wong sing gak kuat, lho kan betul. Supaya hidup ini seimbang. Lho ngoten lho. Lah nek urip iki seimbang, kehidupan menjadi baik, ya baliknya nang awak dhewe. Nek sampean sugih kok medhit, gak gelem ngetokno zakat, gak gelem ngewehi wong, apa yang terjadi? Wong tanggane akeh sing gak duwe. Apa yang terjadi? Tonggo sing gak duwe untuk sampean sugih tapi medhit. Apa yang terjadi? Yang dilakukan oleh tonggo sing gak duwe iki napa mungkin? Dicolong. Kan ngoten, dicolong akhirnya. Karena yo gak duwe, jadi gak duwe terus boto. Lho kono luweh-luweh gak gelem ngekei. Akhirnya terjadi ketidakseimbangan kan. Lah ketidakseimbangan jenengan kalau mikir akhirnya, waduh, iki nek aku lunga omahku belak-belakan ngene, gak ngepagere, padahal wong iku nyolongan. Iso lunga dengan tenang. Mboten akhirnya mikir bangun pager, angin pager keliling. Oh, cek kecolongan aja. Oh, berarti pagernya kurang dukur, ukur maneh. Lo kan mikir terus aja. Coba kalau kita itu roman pada tetangga kita, jadi kan lunga dijogo. Pilihannya jadi kan dijogo. Kula tak anu lunga nggih, tolong nggih pun anu Pak pun beres pun. Nah, terus dikai rokok tanggane nggih. Anu, kula medal paling 2 hari mboten teng griya. Atau nggone kulo mengkai rokok kaya apa, tukokno kopi gula kopi, beres wis. Gak mungkin dicolong. Lah itulah perintah Allah itu kembalinya kepada kita. Apalagi perintah wajib. Orang yang akalnya sehat akan mengerti perintah Allah itu seperti itu. Mengapa? Banyak orang tidak melaksanakan perintah Allah, berarti mereka akalnya tidak sehat. Secara fisik ketokane sehat, tapi hakikatnya wong iku gak. Enten nggih. Ada. Oh, tiba klontongane tok sing sehat. Jadune bosok. Syarat keempat, zakat itu bisa dilakukan bagi orang yang sudah melebihi kebutuhan primer dalam kehidupannya. Kebutuhan primer itu kebutuhan pokok nih, buat sandang, pangan, papan itu adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Pada dasarnya manusia selalu merasa kurang, merasa miskin dan kekurangan dalam hidupnya. Ini manusiawi, wong itu luwe kepingin kok dituruti terus, kepingin terus. Tak kapan? Tak ini harus mata. Manusia itu semuanya, semua manusia, karena ini sifat manusia, sifat hewani manusia itu. Semua manusia itu merasa miskin dan kekurangan dalam hidupnya. Ya jangan dikira orang-orang sing pun sugih iku uripe wis ayem, belum tentu. Ya, makanya wong Jawa ngarani sawang sinawan. Kari atine iso nrimo, iso syukur, iso qanaah apa mboten. Sawange iso ge duwe akeh, mobile apik-apik. Tapi sampai takoni, apa mereka itu sudah gak punya kebutuhan?
Mesti jono sing diangin-angin, mesti ada yang kepingin diraih lagi dari kesugihan itu. Nah, terus ngoten niku terus. Ya. Malah yang tragis itu wow. Bantuan untuk masyarakat miskin, judulnya harus jelas. Bantuan untuk masyarakat miskin, tapi wong iku sakjane gak miskin tapi tetep njalo. Kok nek gak dikai RT RW ne sampai lurahe dilokno. Lah repot ini. Judulnya bantuan untuk masyarakat miskin, tapi gak miskin yo nyambut gawe, yo cukup uripe yo cukup. Terus ngomong ngene, sing oleh iku tok ae sing oleh. Lah ya sepeda motore do omahe wis loro telung. Kok iso ngomong sing oleh iku terus ae antene bolone. Dikatutno terus. No. Saya itu punya DMI ini, DMI nggih, DMI Mijen iki. Enten orang itu pun mampu ya bapaknya nyambut gawe ini nggih pun mampu. Tetapi oleh pemerintah masih dikasih tunjangan itu. Tidak tahu datanya bagaimana. Akhirnya diceluk kalau ibunya orang tuanya. Nah, orang tuanya bilang begini, niki Bu, kulo trami, kulo tanda tangani, karena ini adalah syarat, ya. Tetapi duit kulo serahkan jenengan paringaken sinten sing butuhaken. Api ini wong tuane. Tapi ono Pak, ono iki. Wong iki ya wis sugih, ya wis umroh. Anaknya oleh bantuan miskin niku wau. Kali gurune dilajeng, "Ya napa Mi niki bantuane diterami napa mboten?" "Wah nggih, kula terami." Duit damel tuku HP anak kula ya, ngono. Kan dari judulnya jelas, bantuan untuk siswa miskin BKSM ini. Loh, berarti dia merasa miskin padahal pun sugih, Jadi ini sifat manusia itu seperti itu. Nah, zakat itu nanti bisa dilakukan kalau orang itu sudah merasa dirinya kebutuhan primernya, kebutuhannya sudah tercukupi. Bahkan nanti ada orang itu Pak, ada yang dirinya itu sudah melewati dirinya, kalimatnya itu. Ya. Orang itu ada yang sudah melewati dirinya, wis gak delok awake balas. Iki gak wong Islam, gak wong non Islam. Ada. Dan nanti jangan lihat acaranya Kick Andy dan apa itu Metro kalau nggak salah Kick Andy. Ya, acara Kick Andy itu orang-orang yang sudah melewati dirinya, harus gak delok dirinya, harus kebutuhannya itu. Kalau di Al-Quran kan dikatakan orang-orang seperti ini wali ini Gusti Allah, aulia ini Gusti Allah itu sudah tidak memperhatikan dirinya sendiri, walaupun dirinya masih membutuhkan, tetapi dia mengutamakan orang lain. Itu kalau di dalam Al-Quran dikatakan seperti itu. Ya. Sakjane awake ya butuhno, tapi ono wong liya sing luwih membutuhkan kasih orang lain. Ya. Jangan mungkin nanti mirengaken cerita-cerita zaman sahabat-sahabat kan ngoten ya. Sing ono tamu duwe sego cukup kanggo sindok obat tok, tapi ono tamu akhirnya sego iku dikene tamune ya apa carane tamune kok mangane enak tak gak pekewu lampune dipateni kan ngoten lho nggih. Akhirnya ya klotek-klotek tapi gak segone. Ya. Coba kita kalau seperti itu. Ya mungkin tamune mungkin gak dikai mangan. Sego rong piring kan cukup atau bojo tok iki. Ono tamu bisa. Oke. Rasulullah bersabda, menuanya keturunan Nabi Adam, awak dewi itu semakin tua, diiringi oleh sifat rakus dan angan-angan. Tambah tua tambah serakah. Ini sifat alaminya manusia. Tambah tua tambah serakah. Maka kalau kita tidak kendalikan itu, ini Kanjeng Nabi loh, Kanjeng Nabi sematur loh, berarti Kanjeng Nabi sematur Kanjeng Nabi sejauh Kanjeng Nabi ini mesti bener awak itu semakin tua diiringi sifat serakah dan angan-angan jiono. Jadi pulau ini nggak ada beberapa teman wis tua ya wis mari wis pensiun bareng kok cek mikir anu ae opo ngene ya Allah waya prei misalnya
mulai biyen kok cek mikir ngono ae. Sabda Nabi bener ya. Lah berarti Kanjeng Nabi matur dawuhnya iki nggih mboten ngawur. Nanti kaeran. Kula ya boleh. Cek ngene wis sepuh cek wakar. Lho sing enom iku lho wis iso berdiri sendiri wis gak usah melok ngatur-ngatur. Kari wong tua kari delok, kari ngrungokno kan ngoten. Kadang-kadang ya enten nonton niku tiyang niku. Wah, anak wis rumah tangga iku cek diwatur cek juwopo. Sampai anake kanca kula niki gak gelem rabi boleh. Engko duwe pacar ngene wong tuane gak setuju, duwe pacar ngene gak setuju. Sumur tambah tuwek gak rapi akhirnya. Oleh wong tuane cek ngatur ya. Lah memberikan kepercayaan pada semakin menua kita itu diiringan sifat rakus kan. Angan-angan yang tidak habis-habisnya. Nah, nanti tinggal kita mengelola emosi kita di dia. Kita diingatkan bahwa di saat kita berangan-angan tentang kebutuhan sekunder atau tersier, kebutuhan sekunder, tersier, kebutuhan sekunder itu kebutuhan yang kedua. Kalau kebutuhan primer itu kebutuhan pertama, mangan, sandang, papan itu kebutuhan pertama. Ya. Di saat kula panjenengan sedaya sudah melangkah ke kebutuhan kedua. Kebutuhan kedua itu misalnya ukuran sakniki duwe sepeda motor loro. Nek sepeda motor siji niki nek saiki lho, nek saiki wis masih kebutuhan primer karena sepeda motor digawe nyambut gawe. Nek sepeda motor wis loro, berarti kan rada nganggur kan. Duit nganggur misalnya. Duit nganggur sakjane gak tuku sepeda motor maneh, sepeda motor siji iki wis gawe kebutuhan rumah tangga iki wis cukup, tapi berpikir untuk membeli yang kedua. Berarti ini sudah kebutuhan kedua, kebutuhan primer. Nek zaman kula sekolah biyen sepeda motor niki kebutuhan tersier, kebutuhan ketiga biyen. Mewah. Tuku TV zaman kita sekolah dulu itu kebutuhan tersier, kebutuhan ketiga. Oleh biyen zaman kita sekolah itu sing duwe TV teng mriki niku Pak Menteri, Pak Juru niku kali Pak Lurah niki sing duwe TV biyen. Nek delok Muhammad Ali omahe Rama niku kan mesti teng pendopo mriki ya. Biyen itu kebutuhan tersier. Nah, saiki TV setiap kamar duwe, berarti wis kebutuhan primer. Ana omah iku sak omah iku TV-ne papat niku lho enten. Jadi nek duwe TV siji itu kebutuhan primer dia. Nek wis loro berarti kebutuhan kedua atau sekunder. Ngaten nggih. Duwe omah apik, mewah, iku kebutuhan ketiga. Karena butuhnya duwe omah, itu sing penting omah itu kena ditinggani itu. Duwe klambi, itu butuhnya mau siji atau paling tidak seminggu, berarti itu kan itu ya. Kok duwe klambi sak lemari bek, iki wis di atas kebutuhan primer. Ambine sing api, tapi tuku maneh. Ya sampai tukang jahit tidak mari-mari pegawaiannya. Cabut ini, iya. Wong jahit kan gak entek, padahal ya klambi kan sarulan gak entek. Tapi wong Jawa tower saya pemilih jadi posoan mesti tuku. Jangan biyen tuku klambi ku mesti digedeni kan ngoten nggih. Diperkirakan bisa digunakan dalam 2 tahun 3 tahun, makanya digedeni enggak apa-apa. Saiki yo enggak. Putrane jenengan perusahaan. Piro klambine, piro kudunge. Iya, itu sudah tidak kebutuhan primer lagi. Itu adalah kebutuhan kedua atau sekunder, bahkan nanti kebutuhan tersier. Nah, di saat kita itu berpikir tentang kebutuhan sekunder dan tersier, kita diingatkan oleh Allah bahwa ada orang lain yang masih membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan primer. Maka kita wajib mengeluarkan zakat. Ini awak deh, kita masih tuku klambi lebih dari 7 duwe sarung luwih teko 7. Wah ya luwih lah sarung. Sing gurung dibuka ae piro. Nggih ya, apa maneh cak leh ngene iki sarunge akeh kok omah iki. Sarung biyen tuku sarung gak pendak yo gak tuku biyen. Saiki benan oleh sarung, ana pilek oleh sarung ya. Ana apa digawe sarung, Mbak wis ana sarung. Kalau kita sudah
mempunyai lebih dari kebutuhan pokok itu, maka kita diingatkan bahwa di luar sana itu masih ada orang lain yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan primer, maka kewajiban kita untuk memberinya. Ayolah, apa yang ada di rumah kita yang sudah lebih-lebih, ojo disimpen aja tapi disalurkan. Ini dihabot. Loh, cek enak ya. Ini digawe caan, kayak jonggol, lukuk, jonggol, lukuk. Tuku panganan gak gelem mesti akeh, tapi ya gak pernah diciprat memang. Wong liya kadang-kadang saomah mawon. Tuku panganan akeh dilebokno kamar, dipangan kan jero kamar ambek bojone ambek anake. Wong tuane ku sampe gak dikei ya sendiri-sendiri. Nggih. Lah dhek iku biyen iso dadi wong kaya ngono ku sapa sing ramen ya bapakne ambek ibune. Ngono niku kober. Tuku panganan langsung dilebokno kamar, dipangan kok jero kamar. Wong tuane gak dikei. Dulure gak dikei ngeten iki. Iya Allah, iku sak omah. Apa maneh kok ngekeki wong sing njaba-njabane omah. Mengapa seperti itu? Orang seperti itu orang yang tidak Islam secara rohani, tidak merdeka, tidak balik, kan itu dan tidak berakal. Akhirnya merasa ngekei uang itu kelangan, gitu loh, kelangan. Padahal Allah sudah janji, kalau ngekei uang tak balik kalau ya, mereka tidak sadar itu, tidak yakin. Dakwah Gusti Allah sing koyo ngoten. Jadi marilah kita koreksi diri kita. Kalau kita ini sudah punya sesuatu yang ukurannya melebihi kebutuhan kita, ayolah eling tolak-tolak kanan kiri. Ada orang-orang yang masih membutuhkan untuk kebutuhan primer. Kadang-kadang teng sekolahan itu ngeten. Celono arek-arek katanya guru-gurunya sampai koyo LDII. Cingkrang. Nah, ini adalah kewajiban kita kalau tahu seperti itulah ya. Sepatu kadang ya sampai mangap-mangap ngeten. Padahal putrane tendiri ya putune tendiri sepatu gonta ganti. Sementara ada orang lain yang sepatunya seperti itu. Maka memang kita harus selalu mendengarkan panggilan Allah ya, bahwa Allah pernah selalu memanggil kita setiap saat untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Okay. Jadi di saat kula panjenengan ini berpikir untuk kebutuhan yang lebih dari kebutuhan primer, kula di panjenengan sedaya diingatkan oleh Allah bahwa ada orang lain yang masih membutuhkan untuk mencukupi kebutuhan primer. Maka demi keharmonisan hidup bagi kita yang hartanya sudah melebihi kebutuhan primer diwajibkan untuk berzakat. Nah, kondisi semacam ini kalau didasari bahwa kita itu sudah Islam, kita sudah pasrah patuh terhadap Allah, kita sudah merdeka, tidak diperbudak apapun, kita sudah balik, ya, hati kita bisa merasakan kehadiran Allah, bahwa Allah itu gak pernah mencuri, bahwa Allah itu selalu bersama kita, bahwa Allah itu akan menjadikan kita lebih baik, bahwa Allah itu memerintahkan gak pernah salah. Nah, maka kondisi seperti ini akan kita lakukan. Ojo terus numpuk doa lebih sementara tetangganya masih kekurangan. Tidak boleh seperti itu ya. Makanya Bapak Ibu pernah saya sampaikan bahwa kewajiban haji itu satu kali saja seumur hidup ya. Seumur hidup satu kali saja. Jangan ya tak apa-apa haji bertahun ya gak bisa saya itu bertahun ya. Nek zaman biyen haji bertahun sih bisa saiki ngenteni 24 tahun gitu ya. Oh katakan umroh lah, umroh kalau bertahun bisa ya. Nabi Muhammad itu haji berapa kali? Insya Allah 2 kali, itu kan enggak 1 kali Nabi Muhammad itu. Lah kok umat terus haji bolak-balik terus niru sapa? Niru sapa? Duwe saking akeh
Nah, duwe saking akeh delok kowe tanggane akeh sing gak duwe apa ndak, kehidupannya masih banyak yang kekurangan apa enggak? Nah, kalau masih banyak kekurangan ya berarti gak ilok ngaji bolak-balik itu gak ilok. Nah, saya pernah cerita di teman saya di Malang itu loh ya, wajibnya udah berkali-kali bahkan umroh itu bertahun, tetapi ada tetangganya yang kekurangan masih banyak. Itu nggak benar seperti itu. Nah, kalau kita sudah berpikir haji itu menurut kebutuhan itu adalah kebutuhan tersier sudah kebutuhan tersier, maka syariat haji itu kan dilaksanakan kalau kita mampu. Artinya sudah kebutuhan primer ini sudah tercukupi. Jangan sampai kita melaksanakan itu tapi kebutuhan primernya tidak ada. Terus mari mau kaji kekurangan, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Karena itu syariatnya adalah dilaksanakan kalau kita dikatakan mampu. Kalau tidak mampu, ya jomok-jomok haji utang itu jomoknya nggak mampu. Nih, umroh utang, ya jangan lah. Umroh itu dilaksanakan kalau kita sudah mampu. Artinya kalau dalam skala ekonomi itu adalah kebutuhan tersier, kebutuhan ketiga juga. Tetapi kita tidak punya uang, terus utang, terus demi apa kita melaksanakan itu? Kan demi gengsi ya gitu ya, demi gengsi, nggak bisa seperti itu ya. Jadi zakat ini bisa dilaksanakan bagi orang-orang yang sudah melebihi kebutuhan primer. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil af kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakan yang lebih dari keperluan, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu supaya kamu berpikir yang lebih dari keperluan. Kalau kita itu misalnya Pak, kita masih kekurangan terus sedekah boleh tidak? Ya boleh, boleh, malah boleh, tetapi dipikir ya. Apakah kebutuhan kita nanti nggak kalah kabut kalau dengan jodoh? Kalau masih kekurangan ya. Nah, di sini kalau dikatakan balik mana? Kekurangan itu yang bagaimana? Sifatnya manusia itu selalu kurang. Ya akhirnya jangan diukur dengan keinginan, jangan diukur dengan keinginan, tapi diukur dengan taraf ekonomi. Oh ini jenenge wis mampu. Nah, maka termasuk orang pihak dari desa yang memberikan label masyarakat kurang mampu itu ya kudu hati-hati. Ya, sepeda motor itu omahe wis telu, tapi omahe jek ono label masyarakat napa niku tulisan masyarakat prasejahtera. Lho sepeda motor telu masuk prasejahtera. Lah sejahtera itu yang bagaimana? Saya juga heran kadang-kadang loh kok iki wis ngene kok jek oleh plakat prasejahtera ini opo. Lah kok kadang-kadang gak dikei rumah wonge akhirnya pihak desa wis kek ono ae. Tapi ya tanggung jawab tanggung jawab. Nah, okay. Nah, jadi kewajiban zakat itu dikenakan pada mereka yang lebih dari keperluan, Tetapi kalau dilihat dari hakikat manusia tidak ada lebih dari keperluan, karena manusia itu selalu merasa kurang. Jadi akhirnya kita buat ya, ukuran ekonomi, strata ekonominya bagaimana. Yang kelima, syarat wajib dan syarat sah dalam tinjauan spiritual zakat adalah kepemilikan sempurna atau kepemilikan penuh. Kepemilikan penuh artinya manusia diberi wewenang Allah untuk memilikinya secara majasi. Apa majasi kemarin? Tidak sebenarnya, kan? Tidak sebenarnya. Karena apa? Karena yang kita miliki ini bukan milik kita. Masih ingat ya? Masih ingat ya? Yang ada pada diri kita ini bukan milik kita. Sampai nyawa kita itu bukan milik kita. Nah, tetapi di sini dimaksudkan adalah Allah itu menitipkan, bahasanya lain,
bahasa yang lain itu Allah itu menitipkan itu pada kita untuk diberi wewenang, untuk memiliki, untuk memanfaatkan, untuk menggunakan, mengelola serta menunaikan zakat dan sedekah itu. Secara fisik itu wae dhewe, ngoten lho nggih. Ojo sedekah zakat wae wong dizakatno. Boleh. Secara fikih, kepemilikan penuh berarti harta tersebut diperoleh seseorang dari hasil usaha secara halal. Secara halal. Rezeki sing disedekahno mang dihasilkan dari usaha yang halal, yang benar. Dulu pernah ada yang bertanya begini, enten tiyang sedekah niku rezeki oleh tombokan, oleh wakil. Pantul jawab ibu oleh tombokan, oleh wakil pirang atus juta ngoten nggih. Terus disedekahno nang masjid, yo napa niki hukume? Repot iki. Jawab ngeten iki repot iki. Gak diterima lho apa diterima itu hukumnya wong iku dudu. Nah, secara hukum fikih, hukum syariat tidak boleh, tidak boleh. Selama orang itu mengatakan Pak ada niki kula badhe sedekah teng masjid, oleh kula ansal togel 1 miliar, niki masjid kula sedekahi 100 juta. Nek wong ngomong ngono ditolak. Oleh togel. Tapi nek wong gak ngomong, kita kan nggak tahu. Urusannya kono. Masa wong sedekah kudu ditakoni. Ini duit halal. Kemeliti ngomong ngono tak mirip. Ya wes sedekah kita nggak tahu asalnya itu rezeki halal apa haram, ya sudah. Masalah halal haram urusannya wonge. Tetapi nek wonge takon. Karena dulu pernah seperti itu ada. Oleh togel itu pernah. Terus wong iki perampok ya tahu. Perampok penggaweane perampok. Itu sedekah. Ya nopo. Nek segero tak milih ro, ojo diterima. Tapi nek gak ro ya gak apa-apa, gak ro. Nah, jadi di sini secara hukum fikih, hukum syariatnya sedekah zakat ini yang dikatakan sebagai kepemilikan sempurna itu dihasilkan bahwa harta benda itu dihasilkan dari hasil usaha yang halal dan harta itu dibawa kendali kekuasaannya. Artinya kepemilikan penuh ini bahwa harta itu wae dhewe gitu lho. Wae dhewe. Contoh sing gak wae dhewe ya apa? Sawah iki, tanah iki, jek wae wong akeh. Misalnya tanah kula, dulur kula 6. Iki durung dibagi tanah iki, tapi wis tak sedekahno. Tidak boleh. Kecuali kalau 6 saudara saya tadi, 5 saudara saya termasuk saya sudah bertanda tangan atau sudah sepakat, ya wis tanah iki sedekahno nang masjid atau dadekno langgar, enggak apa-apa. Tetapi kalau saya sing nyedekahno padahal tanah iku mangweke wong akeh, gak boleh. Berarti bukan kepemilikan penuh. Ya, lalu kok diprotes oleh dulure, lho aku ben gak anu kok gak ngomong iki kok saiki dadi langgar ngene iki, kok dadi pondok ngene iki, apa iki? Aku gak dijak ngomong ada. Misalnya ngono. Loh, hati-hati ya, hati-hati kita sebagai takmir, sebagai yang diserai. Kalau di MWC NU itu apa? Kuwata wakaf tanah. Wakaf tanah, maka ini harus dicerdikan dulu. Ini tanahnya siapa? Mas, kalau tanah bersama misalnya, berarti ikrar wakafnya nanti harus bersama itu. Saudara-saudaranya itu dikumpulkan semua, ya, bahwa ini memang diwakafkan ke NU seperti itu. Yang sering terjadi seperti ini. Jadi ada ikrar wakafnya. Nah, nanti setelah ikrar wakaf itu diurus untuk sertifikat NU-nya. Jadi jangan menyodahkan misalnya tanah sing wae wong akeh tapi sampai dhewe sing bergerak tanpa persetujuan dulur-dulur, enggak boleh. Berarti itu bukan kepemilikan penuh. Nah, seperti itu ya. Karena manusia bukanlah pemilik sejati, ya ini kembali lagi ya, bahwa apa yang ada di dalam diri kita itu bukan milik kita. Kita hanya dikasih kuasa oleh Allah, dikasih wewenang oleh Allah untuk memanfaatkan, menggunakan, mengelola dan menunaikan. Artinya begini Pak,
Semua yang ada di diri kita itu sama Allah kawin, manfaatkan, kelolaan, termasuk tokno zakate. Artinya dikelola, dipakai itu sesuai dengan kehendak yang nitip, kehendaknya Allah. Betul ya? Nah, karena manusia itu bukan pemilik sejati, karena semua itu adalah miliknya Allah, semua harta benda. Maka dia tidak boleh merasa berat hati apabila apalagi menolak untuk menunaikan zakatnya. Kalau kita sudah dipanggil Allah, kalau kita itu sadar bahwa ini duduk duitku tapi duitnya Gusti Allah, di saat Allah memanggil, ayo itu anak tanggamu sing kekurangan. Artinya begini, Pak, karena kita nggak bisa mendengarkan suara Allah, nggak mungkin kuat kan? Nggak mungkin kuat mendengar suara Allah. Artinya begini, kula panjenengan sedaya ya kudu tolak-toleh kanan kiri ngarep mburi. Adakah tetangga-tetangga kita yang masih kekurangan? Adakah tetangga-tetangga kita yang masih membutuhkan? Nah, aku duwe ngene, kira-kira tanggaku ono ora yang lebih parah dari saya, yang butuh bantuan. Nah, itu yang disebut dengan panggilan Allah itu tadi. Nah, maka kita akan memenuhi panggilan tersebut. Labbaik Allahumma labbaik. Oke, insyaallah saya penuhi panggilanmu. Saya cari kanan kiri tetangga kita yang kekurangan, saya bantu semampu saya. Bisa bantu itu berupa harta benda, bisa bantu berupa pikiran, bisa bantu itu berupa tenaga. Makanya tiang-tiang sepuh biyen kerukunan gotong royong itu ada menjadi budaya kan ya. Gotong royong ini menjadi budaya. Saiki gak patek ono. Ya. Jadi gotong royong ini menjadi budaya supaya kita itu bisa membantu sesama. Baik berupa materi, baik berupa pikiran maupun berupa tenaga. Jadi zakat, sedekah itu tidak harus berupa materi, tidak harus berupa materi. Panjenengan berpikir ya apa cara di masyarakat ini tak uripe sejahtera, ya apa lingkungan ini caranya uripe ayem. Nah, itu sudah nanti dituangkan dalam rembuk RT atau rembuk RW. Nah, di situ panjenengan sudah termasuk sedekah membantu berupa pemikiran. Nah, pemikiran nanti diaplikasikan dengan perilaku. Ini program ini oke setuju ya dilakukan. Oke, itu adalah kita diperintahkan untuk melihat kanan kiri apakah di lingkungan kita ini masih ada yang membutuhkan. Nah, jadi karena kita harus merasa bahwa semua yang ada pada diri kita ini bukan milik kita, ya, jangan sampai kita itu keberatan untuk melaksanakan zakat itu. Sudahlah, ini milik Allah. Gusti Allah nggak mungkin menganiaya kita. Jadi Allah tidak mungkin menyengsarakan umatnya, tidak menyengsarakan kita, tidak mungkin. Memerintahkan seperti ini mesti ada dampak baiknya buat kita. Itu kita harus yakin. Kalau kita mempunyai keyakinan sikoyok ngoten itu, tidak mungkin kita berat untuk melaksanakan zakat. Bahwa apa yang kita lakukan, setiap apa yang dilakukan Allah itu melihat dan Allah akan memberikan balasannya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Bahkan dilipat gandakan. Ini pun ragu-ragu juga. Kadang-kadang macam ini nek nduk ini oke, ini paham, tapi nduk omah lali mana bisa oleh godaan-godaan itu wow, akhirnya gak merdeka mana bojone sing bergerak. Jadi lah apa cak? Iku lu jangan kayak itu, bojone nyomong gitu, gak paham. Oh, kok kayak noto. Ayo kayak ngono. Gak paham wis. Kadang-kadang anak jangan kayak wong tua gak wani bojone. Oleh bojo nyewengit. Saiki lah Pak, ngekeki mak. Ngekeki bapak. Terus ngono ae. Ayo kira-kira mikir ngoten. Terus ngono ae. Dulur sampean lak yo akeh sih, gak sampean tok. Nosok kene ae sing ngekeki. Dulur sampean kan gak tau ngekeki. Kira-kira budal tangga nek wong wedok ngomong ngene iki lho. Ayo,
Nah, ini adalah godaan. Kalau kita gak budal, padahal kita memang harus memberikan orang tua kita, berarti kita gak merdeka, kita dijajah, kita diperbudak oleh istri kita. Ini adalah kepemilikan sempurna. Jadi kalau panjenengan sedaya dititipi Allah apa saja yang ada pada diri kita, di saat Allah meminta, memanggil itu untuk disalurkan, maka kula panjenengan sedaya harus ikhlas, ya, tidak keberatan, apalagi menolak panggilan-panggilan tadi. Kadang-kadang itu Pak. Wes jadi aku kepingin ngekei, tapi itu semua mikir mana ngono. Itu terjadi. Jadi dikekno kudu mikir mana. Akhirnya gak sido dikekno. Nah, ini terjadi seperti itu. Padahal kalau kita ingat ini bahwa kabeh iki wae Gusti Allah, bukan milik kita. Ya di saat Allah memanggil untuk menyampaikan, sudah disampaikan, nggak usah mikir macam-macam. Nomor 6, bebas dari hutang. Zakat itu bisa dilaksanakan kalau kita itu bebas dari hutang. Apa maksudnya bebas dari hutang? Makna rukani bebas dari hutang adalah bahwa hutang bukanlah sesuatu yang terpuji. Bila kita mempunyai hutang, berarti kita telah menempatkan diri kita menjadi tawanan orang yang memberi hutang. Kita berada di bawah kekuasaan orang yang memberi hutang. Ojo utangan. Wong utang gak mulya gitu. Wong utang itu akhirnya diperbudak orang yang ngasih hutang. Sampai diutangi wong. Terus wong itu nglakoni salah. Sampai mati ngelingno. Misalnya aku ngutangi Cak Soleh gak utang. Misalnya Cak Soleh, aku hutang Cak Soleh memberikan hutangnya. Tapi suatu saat Cak Soleh itu melakukan tindakan yang salah. Beranikah saya ngelingno Cak Soleh? Gak wani. Kan mau coba, tak tahu utangi mana. Nah, itu loh ya. Atau kalau kita itu sering dikasih orang, maka kita tidak akan berani mengingatkan orang itu. Maka kita harus mampu secara ekonomi, harus kuat. Uang sing ekonomi tidak kuat, orang Islam sing ekonomi tidak kuat, ya akan terombang-ambing seperti akan tertawan, ya, akan diperbudak oleh orang-orang yang memberi dia. Kecuali kalau orang yang memberi itu kasus gak mikir gini-gini. Sampai dibuhui wong, terus wong itu duwe gawe sampai gak buwo. Kira-kira ketemu wong iki wani banget. Nah, kecuali nek wong wis buwo iku gak mikir dibalekno, tapi wong saiki iku buwo iku mesti mikir balik dekek, untuk bantu, untuk nyumbang, dekek. Nah, di saat orang itu punya gawe, duwe gawe, kayaknya kedekean, terus gak bowo, gak balekno, kira-kira ketemu wani yang lagi jejek dengar wong itu. Ngerti? Nah, model bowo dekek dengan niat dekek itu kan memberi hutang kan? Memberi hutang. Cak lah duwe gawe tak buwuhi 500.000. Sapi sito. Ada loh yang budaya seperti itu loh. Ada. Ya dekek macam-macam. Waduh wis. Wis talah si model-model kene ngono ae. Pak buwuhi 50.000. Ya. Di saat saya beli gawe cak lek gak buwuh, kira-kira ketemu neng. Ketemu saya gimana? Biasa Pak, berarti dapat ketemu. Nah, jadi utang itu menjadikan kita itu menjadi tawanan orang yang memberi utang tadi. Jangan kemalan utang. Ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kalau engkau merasa butuh pada seseorang, siapapun dan apapun kedudukannya, niscaya engkau akan menjadi budaknya, menjadi tawanannya, menjadi pesuruhnya. Ini Sayyidina Ali sudah lupa. Sapa wong iki wong sing butuh nang wong, sapa wae kedudukane apa, maka kita akan menjadi budaknya. Maka jangan sampai karena kita itu berharap pada manusia. Jangan. Rasulullah bersabda, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Kalau kita itu tangan di atas,
memberi tanpa memikir di balik gowo nang sapa wae gowo tanpa mikir menene aku duwe gawe dibuhui, itu akan lebih mulia. Tetapi kalau kita itu berharap pada orang, yaitu tadi kita menjadi tawanan orang. Di saat orang itu berlaku tidak baik, kita tidak berani mengingatkan. Nah, jangan sampai kita itu membudayakan seperti itu, bebas dari hutang. Orang yang bebas dari hutang hidupnya akan merdeka kembali lagi. Orang yang bebas dari hutang itu hidupnya merdeka, tidak tertahan oleh siapapun, tidak tidak punya utang jasa atau tidak punya utang budi, tidak punya utang budi. Kalau kita punya menganggap kita utang budi kepada uang, harus dibalas. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan kita tertahan untuk melakukan sedekah itu. Ya seperti ini. Nah, ya, jadi jangan sampai kita kalau sebisanya jangan. Tapi nek terpaksa terpaksa nek utang ya kudu duwe jogo digawe nyaur. Ada utang gak duwe jogo digawe nyaur, akhirnya kejadian gak nyaur. Nek wis gak nyaur ngoten niku ya Bang. Mbak ya isi rendah panjenengan. Duwe utang apa maneh duwe utang nang Gusti Allah. Gak nyaur. Ya apa utang nang Gusti Allah niku. Ya telah utang nang Gusti Allah. Janji ini tapi gak ngekei karo Gusti Allah. Utang lagi padahal Gusti Allah gak tahu utang. Bebas dari utang. Terakhir, harus niat, itu menjadi syarat sah. Sebelum melakukan perbuatan, kita harus memulainya dengan niat. Karena niat akan menentukan hasil suatu perbuatan. Niat baik akan menghasilkan amal yang baik, dan niat buruk akan menghasilkan amal yang buruk. Setiap perbuatan kita niati, khususnya perbuatan yang baik, harus ada niat. Sabda Rasulullah, niat orang beriman lebih baik dari amalnya. Niat orang beriman lebih baik dari amalnya. Niat adalah sumber amal. Niat adalah ruh amal. Amal tanpa niat laksana tubuh tanpa ruh. Ojo sampai berbuat sing gak apik niat. Karena perbuatan yang gak niat itu gak tahu. Seringkali kita itu berbuat gak ngerti tujuannya itu loh. Ya. Lapo sampean kok ngene? Terus pokoknya ngene. Lapo sampean kok ngelak poso Ramadan? Apa boleh diwajibno? Apa ngono tok? Kenapa kita itu harus melaksanakan puasa? Nah, ini kan harus kita tahu. Sehingga nanti niatnya betul, niatnya jelas kalau kita paham. Kalau kita tidak paham perintah itu, maka niat kita juga tidak akan jelas. Kenapa kita harus melakukan sedekah? Kenapa kita harus zakat? Kita tidak paham. Yang kita pahami zakat, sedekah itu memberikan sebagian harta kita kepada orang lain. Tetapi kalau kita tidak paham maksud tujuan yang akhirnya nanti menjadikan niat kita, nggak ngerti maksud tujuan zakat, tetapi kalau kita paham, zakat itu diperintah karena seperti ini, supaya kehidupan ini seimbang, supaya kehidupan ini harmonis, supaya kehidupan ini semua orang bisa bahagia. Tidak satu orang kok yang bahagia, tetapi kita harus bersama-sama berbahagia. Akhirnya niatnya jelas. Maka ibadah juga harus tahu maksud dan tujuannya, supaya kita nanti niatnya kuat, supaya nggak gampang diombang-ambing oleh kondisi. Betul ya? Kalau kita niatnya sudah kenceng, yakin nggak akan kita terombang-ambing oleh kondisi. Nah, untuk itu kita harus tahu, kita paham dalam masalah ibadah. Kula panjenengan sedaya harus paham. Aku melakukan ini. Tujuannya apa? Gusti Allah perintah ini. Apa wong dikon zakat, apa wong kon syahadat, apa dikon salat, apa kon poso, apa dikon haji. Ya, kita harus tahu itu semua supaya nanti niat kita kuat, nggak akan terombang-ambing, nggak akan tergoda. Setan goda
Kalau kita niat kuat, tidak akan tergoda. Jadi semua amalan kita harus diniati yang baik. Nah, niat yang baik ini didasari oleh pemahaman terhadap amalan tersebut. Ini syarat wajib dan syarat sah zakat menurut tinjauan spiritual. Jadi yang pertama, kita harus Islam. Wong sing sudah tunduk patuh pada Allah, maka dia akan mampu dan mau melaksanakan zakat. Nah, jadi dari sini Bapak para jamaah, kita jangan mengartikan kata Islam itu hanya agama, jangan. Tetapi secara nurani Islam itu diartikan tunduk patuh pada Allah. Jadi kemarin saya katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, ojo mati-mati sira kabeh nek durung iso tunduk patuh nang Gusti Allah. Kalau sudah bisa pasrah nang Gusti Allah, mati. Ya, jangan diartikan Islam ini hanya agama Islam. Dalam kaitan zakat ini, ya, orang yang bisa melakukan zakat adalah orang yang sudah tunduk patuh pada perintah Allah. Artinya orang itu sudah yakin kepada Allah, maka dia akan ikhlas, dia akan semangat untuk melaksanakan zakat. Yang kedua, zakat bisa dilakukan kalau orang itu hatinya sudah merdeka, hatinya sudah terbebas dari perbudakan, perbudakan apapun. Kalau dia sudah bebas seperti itu, maka tidak ada keraguan karena dia yakin kepada Allah tadi. Yang ketiga, orang itu harus balik, harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Secara syariat dikatakan sebagai orang yang dewasa. Secara rohaninya, orang yang balik ini adalah orang yang sudah matang pemikirannya, sudah bisa merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupannya, bahwa Allah selalu bersama kita. Allah mengetahui semua tingkah laku kita, Allah mengetahui gerak-gerik hati kita. Nah, maka kita jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu dikatakan bahwa kita sudah punya kesadaran diri. Tinggal nanti apakah kita mampu untuk mengelola diri kita menjadi orang yang baik. Kemudian kita harus berakal. Tadi waras akal kita sudah waras. Jadi kita sadar bahwa perintah Allah itu tidak ada yang tidak baik. Perintah Allah itu semuanya membawa dampak yang baik, yang kebaikan itu nanti akan kembali pada diri kita sendiri. Jadi kalau kita melaksanakan perintah Allah, kita pikir, kita punya keyakinan bahwa Allah akan memberikan kebaikan kepada kita, yakin itu. Dan jangan mikirnya kayak arek cilik. Mikir kayak cilik itu berarti mikirnya belum balik. Artinya kalau kita melakukan sekarang terus barisannya sekarang, tidak harus begitu. Artinya kalau kita sedekah 1.000 untuk balik 10.000 berupa duit, ya tidak harus begitu. Itu pikirannya arek cilik, arek yang orang yang belum balik. Artinya sedekah kita itu kembalinya kepada kita, tidak harus serupa dengan apa yang kita sedekahkan. Maka ada dawuh sedekah itu bisa mencegah bala. Berarti balasannya berupa kita dihindarkan dari bencana itu tadi. Kemudian yang keempat, sedekah itu bisa dilaksanakan kalau kita sudah melebihi kebutuhan primer kita. Dan kita yang sudah seperti itu dalam kondisi yang sudah lebih dari kebutuhan primer, kita sudah berpikir kita memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Ayo eling bahwa di lingkungan kita, masyarakat di sekitar kita itu masih banyak orang-orang yang masih memenuhi, berupaya, berusaha untuk memenuhi kebutuhan primer. Maka kewajiban kita untuk membantunya. Kelima, bahwa yang kita sedekahkan ini adalah milik kita. Artinya secara syariat, sedekah yang kita keluarkan itu harus dari rezeki yang halal, rezeki yang benar. Kalau secara spiritualnya, bahwa apa yang ada di dalam diri kita ini semuanya milik Allah. Di saat Allah memanggil untuk menyalurkan, maka kita jangan sampai menolak, harus kita sampaikan. Dan kita jangan sampai terbelit hutang, terbiasa untuk berhutang, karena orang yang berhutang juga akhirnya hidupnya tidak merdeka. Kalau sudah tidak merdeka, maka kita juga tidak bisa mengeluarkan zakat. Terakhir, bahwa setiap perbuatan termasuk zakat ini harus kita niat yang baik, niat yang kuat. Nah, niat yang kuat ini didasari oleh pemahaman
kepada seluruh ibadah tadi. Maka ngaji kula panjenengan semacam ini harus terus kita tingkatkan. Ayo ngajak konco-konco sekitar kita untuk mengikuti ngaji-ngaji semacam ini. Pemikiran saya begini lah, nek isok ngaji ini wis gak usah diundangi gitu. Wis seru wayahe nek isok nonton. Ya. Tapi kadang-kadang lali kadang sak bulan pisan. Nggih, oke kita udangi. Sampun, mungkin ada yang ditanyakan? Sampun ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan ini nanti bekal kita untuk menjalankan ibadah puasa, Bapak. Puasa sekitar tanggal 3 April. Ayo sing sregep sedekah. Ayo sing sregep sedekah. Di bulan puasa banyak panggilan-panggilan kita untuk melaksanakan sedekah. Khususnya nanti zakat fitrah yang merupakan kewajiban. Ayo pelajari diramekno dengan sedekah kita agar kegiatan syiar agama ini ibadah kita semakin meningkat. Itu yang diharapkan Allah di bulan Ramadan, sehingga nanti akhirnya kita mendapatkan Lailatul Qadar dan di akhir puasa kita menemui Idul Fitri. Semua kita menjadi bersih. Kadang kalau akhiri sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini kula panjenengan sedaya diberi kekuatan oleh Allah, saged memahami dan diberikan tuntunan kekuatan oleh Allah bisa melaksanakan khususnya nanti di bulan Ramadan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.